Rabu pagi, 13 Agustus 2025, suasana di Polda Metro Jaya tampak berbeda dari biasanya. Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikenal vokal dan berintegritas, memenuhi panggilan pemeriksaan. Kehadirannya di institusi hukum ini menjadi sorotan, mengingat rekam jejaknya yang selama ini dikenal tegas dalam memberantas korupsi di Indonesia. Samad hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Joko Widodo. Kasus ini bukan sekadar perkara hukum biasa, melainkan telah menjadi isu nasional yang menyedot perhatian publik, memicu perdebatan di berbagai kalangan, dan menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi serta integritas pejabat negara. Tidak sendirian, Samad datang didampingi tim kuasa hukum dan puluhan pendukung dari masyarakat sipil. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kasus ini telah melampaui ranah hukum, menjadi simbol perjuangan kebebasan berpendapat dan pengawasan publik terhadap kekuasaan. Banyak yang menilai, dukungan ini adalah bentuk solidaritas terhadap upaya menjaga demokrasi. Status Samad sebagai saksi terlapor muncul akibat pernyataannya yang dianggap merugikan pihak tertentu. Ia dituding menyebarkan informasi yang dinilai sensitif, sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Namun, Samad tetap tegar, menegaskan bahwa ia hanya menjalankan haknya sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat. Tak heran, suasana di Mapolda Metro Jaya pagi itu menjadi pusat perhatian media nasional. Puluhan jurnalis dari berbagai media hadir untuk meliput setiap perkembangan, menyorot dinamika antara penegakan hukum dan kebebasan sipil di Indonesia. Surat panggilan resmi telah diterima Samad beberapa hari sebelumnya. Proses hukum pun berjalan sesuai prosedur, menandakan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, harus tunduk pada aturan yang berlaku. Namun, banyak pihak menilai, proses ini juga harus dijalankan secara adil dan transparan. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan, publik pun bertanya-tanya, apakah pemeriksaan ini murni penegakan hukum, atau justru ada upaya membungkam suara kritis yang selama ini berani bersuara. Diskusi hangat terjadi di media sosial, warung kopi, hingga ruang-ruang diskusi kampus. Di satu sisi, polisi menjalankan tugas menindaklanjuti laporan masyarakat, memastikan setiap aduan diproses sesuai hukum. Mereka berupaya menjaga netralitas dan profesionalisme di tengah sorotan publik yang begitu tajam. Namun di sisi lain, Samad merasa hak berekspresinya diuji. Ia menegaskan pentingnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapat tanpa takut dikriminalisasi. Baginya, demokrasi hanya bisa tumbuh jika kebebasan berpendapat tetap dijaga. Pemeriksaan ini pun menjadi titik krusial dalam pertarungan narasi hukum dan demokrasi di Indonesia. Apakah hukum akan berdiri tegak tanpa intervensi, atau justru menjadi alat kekuasaan? Jawabannya akan menentukan arah demokrasi bangsa ke depan. Apa yang membuat Abraham Samad, mantan ketua KPK yang dikenal vokal, kini harus berurusan dengan pihak kepolisian? Banyak yang mengira ia terlibat dalam aksi demonstrasi atau kegiatan politik, namun kenyataannya berbeda. Bukan aksi turun ke jalan, melainkan konten siniar atau podcast edukasi yang ia buat bersama rekan-rekannya yang menjadi pemicu. Dalam podcast tersebut, Samad membahas berbagai isu hukum yang sedang hangat, termasuk tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ia mengangkat topik ini bukan untuk memprovokasi, melainkan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat luas. Samad mengupas kasus-kasus tersebut dari sudut pandang hukum, berharap masyarakat bisa lebih kritis, tidak mudah terprovokasi, dan memahami proses hukum yang sebenarnya. Ia ingin agar diskusi hukum menjadi bagian dari literasi publik. Namun, niat edukatif ini ternyata dipandang berbeda oleh sebagian pihak. Seorang pelapor menilai konten podcast tersebut berpotensi melanggar hukum dan mengandung unsur pidana, sehingga melaporkannya ke polisi. Polisi pun menindaklanjuti laporan tersebut dan menaikkan status kasus ke tahap penyidikan setelah menemukan dugaan pelanggaran hukum dalam konten yang disebarkan melalui podcast. Peristiwa ini menyoroti betapa tipisnya batas antara edukasi, opini, dan potensi pelanggaran hukum di era digital. Setiap kata dan opini yang disampaikan di ruang publik kini bisa menjadi bahan perdebatan hukum. Diskusi yang diniatkan untuk mencerdaskan masyarakat bisa saja dianggap sebagai serangan atau fitnah, tergantung sudut pandang dan interpretasi hukum yang berlaku. Kasus Abraham Samad menjadi contoh nyata tantangan kebebasan berekspresi di ranah digital Indonesia.
Ia memperlihatkan bahwa ruang diskusi publik, meski bertujuan edukasi, tetap rentan terhadap pelaporan dan kriminalisasi. Sehingga penting bagi kita untuk terus memperjuangkan kebebasan berpendapat, dengan tetap memperhatikan etika dan hukum yang berlaku. Abraham Samad menegaskan di hadapan media, konten siniar yang ia buat bukanlah hiburan atau fitnah. Setiap episode dirancang untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Ia ingin publik memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Samad memposisikan dirinya sebagai pendidik, bukan penghasut. Ia membedakan kontennya dari konten sensasi yang hanya mengejar popularitas. Diskusi berbasis analisis hukum dan data, menurutnya adalah kontrol sosial yang sah. Samad mengajak publik menilai substansi, bukan sekadar judul atau potongan klip. Ia menempatkan kasusnya sebagai pertarungan antara tafsir hukum yang kaku dan semangat kebebasan akademik. Pertanyaannya, masih adakah ruang untuk edukasi kritis di Republik ini? Samad melangkah lebih jauh, menyebut proses hukum ini sebagai kriminalisasi dan upaya membungkam kebebasan berpendapat. Ia menegaskan jika diskusi kritis bisa dipidana, maka tak ada lagi warga yang berani bersuara. Kasus ini menjadi preseden berbahaya bagi siapapun yang mengkritik kebijakan atau pejabat publik. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak aktivis dan jurnalis menghadapi proses hukum serupa. Pasal-pasal karet sering digunakan untuk meredam kritik. Samad memposisikan kasusnya sebagai bagian dari perjuangan kebebasan sipil. Yang dipertaruhkan bukan hanya dirinya, tapi masa depan ruang sipil di Indonesia. Pertarungan ini adalah simbol ketegangan antara kekuasaan dan hak warga untuk mengawasi pemerintah. Kasus Samad hanyalah satu bagian dari drama hukum yang lebih besar dan rumit seputar tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Kasus ini telah menjadi sorotan publik dan media nasional, memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan masyarakat. Tuduhan yang beredar tidak hanya menyorot kredibilitas pribadi Presiden, tetapi juga menantang integritas institusi negara secara keseluruhan. Proses hukum pun terus berjalan dan kini telah naik ke tahap penyidikan, melibatkan sejumlah nama besar seperti Roy Suryo dan Egy Sujana. Mereka menjadi sorotan karena peran aktifnya dalam menyuarakan tuduhan ini ke publik. Sehingga kasus ini semakin meluas dan menarik perhatian banyak pihak. Para terlapor dijerat dengan pasal penghasutan serta Undang-Undang ITE, khususnya terkait penyebaran kebencian dan berita bohong. Proses hukum ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi di era digital, di mana kabar dapat menyebar dengan sangat cepat dan berdampak luas. Presiden Jokowi sendiri tidak tinggal diam. Ia telah memenuhi panggilan pemeriksaan dan secara resmi melaporkan balik pihak-pihak yang menuduhnya. Langkah ini diambil untuk menegaskan posisinya dan membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Kini terdapat dua proses penyidikan yang berjalan secara paralel. Di satu sisi, ada laporan terhadap para terlapor yang menyebarkan tuduhan, dan di sisi lain, ada laporan balik dari Presiden yang menuntut keadilan atas pencemaran nama baiknya. Kedua proses ini berjalan bersamaan dan saling memengaruhi. Situasi saling lapor ini menciptakan pertarungan hukum yang sangat sengit, di mana masing-masing pihak berusaha membuktikan kebenaran versinya di hadapan hukum dan publik. Ketegangan pun terasa di setiap langkah proses hukum yang berlangsung. Isu ini pun berkembang menjadi arena pertarungan narasi dan legitimasi di tingkat nasional. Media massa, baik cetak maupun digital, berlomba-lomba memberitakan perkembangan terbaru, sementara masyarakat terus mengikuti dan membahasnya di berbagai platform. Kompleksitas kasus ini menunjukkan betapa sensitif dan strategisnya isu ijazah presiden bagi kedua belah pihak. Setiap langkah hukum dan pernyataan publik menjadi sangat krusial karena dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan arah politik ke depan. Kehadiran Samad di Polda Metro Jaya didampingi berbagai kelompok masyarakat sipil. Aktivis pengacara dan lembaga seperti LBH Indonesia, Kontras, dan LBH Pers hadir memberikan dukungan. Dukungan juga datang dari mantan pegawai KPK dan organisasi lintas ideologi. Solidaritas ini mengirim pesan kuat, proses hukum Samad diawasi publik. Para aktivis memastikan hak-hak Samad dihormati selama pemeriksaan. Mereka juga menyoroti menyusutnya ruang demokrasi akibat kriminalisasi kritik. Dukungan ini mengubah pemeriksaan individu menjadi peristiwa kolektif.
Kasus Samad menjadi ujian komitmen negara terhadap kebebasan berpendapat. Kasus Samad menempatkan edukasi publik di persimpangan jalan. Era digital memberi ruang luas bagi edukator independen, termasuk lewat siniar. Samad menerjemahkan isu hukum rumit agar mudah dipahami publik. Namun, upaya edukasi kritis kini terancam efek gentar akibat potensi jerat pidana. Para akademisi dan aktivis bisa jadi enggan membahas isu sensitif. Jika ruang edukasi publik menyempit, masyarakat akan kehilangan diskusi yang beragam. Dominasi informasi resmi tanpa kritik akan merugikan publik. Kasus ini menjadi pertaruhan melindungi edukator kritis atau membiarkan mereka dibungkam. Kasus Samad mencerminkan menyempitnya ruang diskusi publik di Indonesia. Ruang diskusi ideal seharusnya terbuka untuk perbedaan pendapat tanpa rasa takut. Kini, perdebatan publik kerap dibawa ke ranah hukum, bukan dialog. Pasal-pasal pidana multitafsir digunakan untuk membungkam kritik. Akibatnya, iklim ketakutan tumbuh, kualitas diskusi publik menurun. Perlindungan kebebasan berekspresi menjadi taruhan besar. Kasus ini mengingatkan pentingnya menjaga ruang diskusi tetap sehat dan terbuka. Jika ruang itu menyempit, pilar demokrasi pun terancam runtuh. Kasus Samad bukan sekadar berita hukum, tapi momentum refleksi bagi kita semua. Di tengah arus informasi, kita diajak untuk terus berpikir kritis dan memahami hak-hak kita. Hak berpendapat adalah jantung demokrasi, tanpanya, partisipasi publik hanya ilusi. Edukasi dan penyebaran gagasan kritis harus dilindungi, bukan dikriminalisasi. Tugas kita menjaga ruang diskusi publik tetap sehat dan aman. Budaya dialog harus diutamakan, bukan saling lapor. Masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan masyarakat yang kritis dan berani. Mari rawat ruang diskusi publik sebagai taman akal sehat bangsa.